warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa ibadah puasa Ramadan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah madrasah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan Ramadan sebagai madrasah atau sekolah bagi kaum yang beriman untuk belajar, menuntut ilmu, dan tentunya mengisi ulang keimanan dan membentuk habit atau sebuah kebiasaan yang positif. Salah satu pelajaran penting dari sebuah madrasah Ramadan adalah menumbuhkan kebiasaan positif. Ramadan mengajarkan kita untuk membiasakan hal-hal yang bersifat positif. Kebiasaan ini dilakukan bukan satu atau dua kali, tetapi berulang-ulang secara kontinu selama sebulan penuh. Jika kita melaksanakan rangkaian amaliyah, ibadah, dan sikap positif selama bulan Ramadan dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, maka pasti amaliyah, ibadah, dan sikap positif tersebut akan menjadikan sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri kita dan itu sulit untuk dihilangkan. Kita akan terbiasa melakukannya tanpa sebuah paksaan, tanpa sebuah berpikir panjang. Inilah yang dikenal dengan istilah habit atau kebiasaan yang positif. Inilah salah satu faedah kenapa ibadah puasa diwajibkan selama 1 bulan penuh, bukan 1 atau 2 hari saja. Ada sebuah penelitian yang menghasilkan dan menyimpulkan bahwa jika kita terus-menerus melakukan suatu aktivitas atau melakukan sebuah kegiatan lebih dari 16 kali, maka aktivitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadikan ibadah dan segala yang diperintah Allah sebagai habit atau sebagai kebiasaan yang positif. Kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah secara berulang-ulang dalam sholat setiap harinya sebanyak 17 kali. Jika orang membaca surat Al-Fatihah, membacanya dengan penuh kesadaran, penuh dengan penghayatan, maka nilai dan positif, nilai dan prinsip yang diajarkan dalam umul kitab ini pasti akan menjadi habit yang sulit untuk dilepaskan, yang sulit untuk dilupakan. Kita juga diajarkan untuk berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore secara konsisten, secara kontinu. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi kebiasaan kita untuk berzikir setiap saat. Kita diajarkan berzikir dan berdoa bukan hanya ketika sulit saja, tetapi ketika lapang pun kita tetap berzikir dan berdoa. Biasanya orang mau berzikir, orang mau berdoa itu ketika masa-masa sulit, ketika lagi mendapatkan sebuah masalah. Tetapi beda ketika itu sudah menjadi habit, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Baik kondisi lapang, baik kondisi susah, atau dalam kondisi apapun, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka ini otomatis waktunya berzikir, waktunya berdoa tanpa adanya sebuah paksa, tanpa adanya sebuah paksaan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk beriman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Al-ayah. Kenapa orang yang beriman, orang yang sudah beriman diperintahkan untuk beriman? Apakah ini tidak sia-sia? Apakah ini tidak berarti memerintahkan sesuatu yang telah terjadi? Maksud perintah beriman dalam ayat ini adalah bukan sekedar beriman, tetapi juga menjaga dari sebuah iman. Jagalah iman, terus meneruslah beriman, seolah-olah Allah hendak menyampaikan pesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah imanmu, terus meneruslah beriman, sehingga iman menjadi habit, sehingga iman menjadi kebiasaan yang positif di dalam hidup. Dalam surat Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukankah setiap yang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sudah mendapatkan petunjuk? Kenapa mereka meminta ditunjukkan oleh Allah pada agama Islam? Yang dimaksud memohon petunjuk kepada Allah di sini adalah memohon agar ditetapkan dalam petunjuk agama, sehingga agama Islam atau jalan yang lurus ini menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam hidupnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, wa inna ahabbaka a'mali ilallahi ma dama wa inqol. Dan sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang paling kontinu, meskipun itu sedikit. Sangat indah jika segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi sebuah kebiasaan kita sehari-hari, baik di bulan Ramadan saat ini maupun di bulan-bulan yang lainnya, bulan di luar Ramadan. Kita sangat merindukan di mana sifat-sifat orang bertakwa dalam diri kita, dalam ibadah kita ini, baik ibadah puasa, ibadah membaca Al-Quran, bersedekah, bahkan berdakwah, ini menjadi sebuah kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam hidup kita. Semoga kita bisa memperoleh segudang kebaikan yang kita biasakan di bulan yang mulia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.